Oke, siang ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai konfigurasi Ruiji Gateway EG105GP. Ini adalah tampilan awalnya, dan kita harus login dulu. Oke, setelah login, kita akan masuk ke gateway Ruiji-nya. Di sini kita bisa melihat banyak informasi. Ini topologinya adalah network, ada local device-nya EG105. Jadi kita bisa klik juga local device. Otomatis dia akan langsung masuk ke local device-nya, gitu ya. Jadi ini adalah konfigurasi local device. Kita akan lihat konfigurasi network dulu secara keseluruhan. Setelah itu saya akan masuk pelan-pelan ke setiap device. Oke, pertama di sini ada navigation. Ini adalah mode search, gitu ya. English ini bahasa konfigurasi, ada bahasa Indonesia juga. Tapi saya lebih nyaman pakai bahasa Inggris. Ini Ruiji Cloud. Kita bisa connect ke cloud-nya Ruiji. Lalu kemudian kita bisa download aplikasi ini untuk handphone atau tablet kita. Network setup itu untuk melakukan setup. Network check itu untuk melakukan pemeriksaan konfigurasi. Ini ada dua nih, di sini ada, di bawah sini juga ada. Sehingga nanti kita bisa lakukan network check dari mana saja sebenarnya. Ini logout ya. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu. Untuk network itu ada beberapa item gitu ya. Kita masuk ke konfigurasi global dulu, configuration network. Setelah itu kita baru masuk ke konfigurasi device-nya. Di network ini kita bisa melihat overview itu dashboard. Jadi dashboardnya kita bisa lihat berapa yang online, berapa device, berapa klien gitu ya. Kemudian kalau ada warning dia akan muncul di sini. Ini common function-nya. Jadi biasanya setiap network itu selalu kalau udah ngecek WAN, ngecek internet, ngecek LAN, ngecek lokal, lalu ngecek network check ya. WAN dan LAN ini nanti berhubungan dengan gateway. Nanti kita masuk ke konfigurasi gateway aja. Network check ini cukup powerful, di mana fungsi gateway-nya dia bisa melakukan checking terhadap semua hal secara komprehensif. Jadi tidak hanya satu bagian. Kita coba cek ya. Jadi saat kita melakukan network check, maka dia akan memeriksa semua kemungkinan potensi masalah yang terjadi. Ya, jadi dia mulai cek kabelnya connect atau enggak, WAN LAN-nya. Lalu auto negotiation speed-nya apakah maksimal atau enggak? Apakah dia dapat 1 GB atau cuma dapat 100 atau 10 gitu ya. WAN port-nya nyala atau enggak? DHCP assign IP address-nya ada atau enggak? LAN dan WAN address ada konflik enggak? Ada loop atau enggak? DHCP servernya ada yang konflik enggak? IP address-nya ada yang konflik, dan lain sebagainya, sampai akhirnya Ruiji Cloud servernya apakah connect atau enggak. Nah, ini kalau udah centang semua berarti network kita aman ya. Kita kembali lagi dashboard. Nah, kita lihat di sini ada network planning. Nanti kita akan bisa lakukan setup network planning di sini. Lalu di bagian kanan itu ada topologi. Topologi ini kita bisa melihat perangkat kita ada apa saja dan bagaimana mereka saling terkoneksi ya. Ini ada juga yang berupa list, ini berupa daftar. Daftar ini berarti perangkat-perangkatnya didaftarkan di sini ya. Kalau topologi itu dia berupa gambar. Nanti di review berikutnya saya akan tambahkan satu perangkat access point. Jadi nanti kita bisa lihat, oh access point-nya ternyata connect ke sini, statusnya dan lain sebagainya. Itu overview. Yang kedua network. Network ini adalah settingan per account. Jadi kalau kita misalnya setting di kantor, maka kita cuma punya satu network. Satu network ini akan terbagi menjadi beberapa perangkat. Ada gateway, ada switch, ada access point, ya mungkin nanti ada perangkat-perangkat lain gitu ya. Nah, ini network planningnya gini. Jadi network planning itu pada prinsipnya kita mengatur LAN kita mau seperti apa, local area network kita mau seperti apa. Kita mau pasang VLAN atau tambah WiFi VLAN. Jadi meskipun kita belum ada WiFi, tapi konfigurasi WiFi-nya udah ada tuh, udah ada, karena nanti akan tinggal langsung diimplementasikan. Ini konfigurasi WiFi-nya. Ada guest WiFi, ada WiFi list, healthy mode-nya nanti akan saya bahas saat kita bahas lebih lanjut tentang WiFi. Bio, ya, network optimization record dan lain sebagainya. Jadi dia langsung bisa optimization, jadi langsung dioptimasi frekuensinya dan lain sebagainya. Ini radio frekuensinya, kita bisa set country regionnya apa, bisa set channel width-nya mau auto atau mau dispesifikkan, terserah gitu ya. Kemudian ada relay mesh juga, kita bisa atur mesh-nya enable atau enggak. Artinya kalau kita pasang perangkat Ruiji mesh langsung connect atau enggak. LAN ports-nya kita juga bisa atur ya, berapa nambahin VLAN dan lain sebagainya. LED ini by default enable ya, tapi di beberapa tempat mungkin kita tidak nyaman kalau LED nyala. Contohnya di kamar tidur misalnya, kalau nyala pada waktu lampu dimatikan, masih ada lingkaran biru gitu ya. Nah, ini bisa dimatikan. Alerts ini adalah informasi tentang warning yang ada. Oke, itu network. Jadi
globalnya adalah di network. Selain network itu ada devices. Devices ini berisi perangkat-perangkat apa saja yang ada di jaringan kita. Nanti kalau kita nambah access point dia akan nambah. Jadi perangkat itu apa aja sih? Ada gateway, AP, AC, router. Kemudian gateway saya skip dulu, client management. Client management ini kita lihat online client. Online client ini berarti klien-klien yang terkoneksi, terlepas dari perangkat apa yang kita punya. Apa kita punya AP, kita punya gateway, apa kita punya router. Ini siapa saja yang terkoneksi ke network kita. Lalu ini kita bisa atur blacklist, whitelistnya juga. Sistem ini seperti biasa, ada system time, kemudian login password, management itu konfigurasi untuk reset dan sebagainya, ini ribut. Nah, di sini kita baru punya satu perangkat yaitu gateway. Jadi kita akan oprek sedikit tentang gateway-nya. Ya, kita bisa lakukan banyak cara, mulai dari sini kita langsung klik ke gateway-nya juga bisa, gitu ya. Kita bisa lihat hostname-nya ini secara singkat ya. Jadi kalau di sini kita lihat secara singkat nih. Pilihan infonya apa saja, portnya berapa yang terpakai ya. Kemudian more dan lain sebagainya. Nah, ini adalah more ini berarti masuk konfigurasinya. Tapi kan kecil nih di sini nih. Oh, jadi gede gimana Pak? Ya udah nih tutup aja. Nah, udah ditutup, kita masuk ke topologi sini atau kita masuk ke gateway. Sama aja sebenarnya. Nah, kita masuk ke sini. Ini adalah konfigurasi dari gateway. Sekarang kita akan coba mengupas satu demi satu fitur-fitur yang ada. Satu fitur yang khusus itu akan saya simpan untuk video berikutnya. Overview. Overview ini kita akan lihat di sini memory usage kita berapa, ya, online client kita berapa, kemudian device details, hostname-nya apa, lalu ethernetnya, ethernet statusnya seperti apa. Kita bisa lihat, oh ternyata LAN 1 connect nih, ya, LAN 1 connect berarti ini ke laptop saya nih. Ini WAN-nya connect nih, ini yang connect ke internet. Rate-nya juga bagus, 1000 Mbps, jadi 1 GB ya, sesuai dengan kapasitas maksimalnya dia. Hostnya bisa diganti kalau mau, saya tidak akan ganti. Lalu kita bisa lihat real time flow. Nah ini hal yang cukup keren juga menurut saya. Kita bisa lihat per port. Jadi portnya all one. Saya mau lihat port 1 dan 1 misalnya. Kita bisa lihat di sini. Ya, atau user real time flow. Nah, user ini berarti berdasarkan user. Siapa saja sih yang pakai traffic saya yang paling gede? Atau app real time flow. Aplikasi berdasarkan aplikasi. Orang-orang ini lagi buka apa? Nah bisa kelihatan. Kalau ini real time-nya, yang ini adalah historinya. Ini pengumpulan data beberapa waktu, misalnya user flow history. Saya mau lihat minggu ini siapa yang download paling banyak. Kelihatannya, oh ternyata ada yang pakai 9 menit kemarin. Berdasarkan aplikasi, saya bisa tahu dalam minggu ini karyawan saya atau orang di rumah saya itu ngapain sih, buka apa sih? Oh, buka HTTPS, buka HTTP, buka Google Meet, buka WhatsApp, buka Opera News, buka Netflix. Kelihatan semua. Dan ini cukup mudah ya. Kita tinggal klik aja, kita tidak perlu mendefinisikan apa-apa. OVO, RCTI, Yahoo Mail, kelihatan semua. Facebook Messenger, lagi Ragnarok, Google Drive, ada sedikit nih, Ragnarok X, Amazon, dan lain sebagainya. Ini cukup keren dan cukup membantu para orang tua untuk bisa memonitor perangkat-perangkat yang ada di rumahnya. Ya. Yang kedua adalah konfigurasi network. Konfigurasi network ini all about network. Semua tentang LAN atau WAN, udah itu aja. WAN ini berkonfigurasi dari internetnya. Kita bisa pakai single line. Jadi dia itu ada port 1, lalu ada 4 port LAN. LAN 0, 1, 2, 3. Nah, LAN nomor 3 ini alias port nomor 4 itu bisa merangkap sebagai WAN, bisa merangkap sebagai koneksi internet kalau kita punya 2 ISP. Jadi kalau kita pakai satu ISP, ya kita boleh pilih lah ya, mau DHCP, PPPoE, static IP. Kalau kita pakai 2 line, maka kita bisa pakai WAN 1, lalu load balancing setting. Load balancing setting ini kita bisa ngatur load balancingnya itu, penggunaan 2 ISP itu mau bersamaan atau bergantian. Kalau balance ya biasanya bersamaan, dua-duanya dipakai. Kalau mau bergantian, maka kita pakai primary secondary. Nanti kita akan ngatur yang primary yang mana, secondary yang mana. Jadi misalnya primary secondary gitu ya. Nah, ini dia balancing policy-nya based on link atau based on source address, source destination atau smart. Nah, kemudian one itu yang mana yang mau kita set sebagai primary, kita bisa atur weight-nya berapa. Ini kita bisa atur. Itu kalau pakai primary secondary. Kalau balance ini weight itu berarti mau 1 banding berapa. Misalnya oh ini weight-nya 1, ini banding 2. Berarti nanti 1 banding 2 dia. Based on link itu berarti dia ngatur berdasarkan link mana yang sudah penuh, link mana yang masih kosong. Ini cukup powerful sih, tapi nanti coba kita review untuk pembuktiannya gitu ya. LAN. Nah, LAN ini adalah konfigurasi lokal kita, lokal network kita. LAN ini bisa macam-macam ya. Bisa kita bisa nambah banyak VLAN, misalnya 3 atau 4 VLAN gitu ya. Kita atur aja. Kemudian nanti kita juga bisa atur IP address-nya berapa. Kemudian kita bisa set DHCP-nya nyala atau enggak nih. Bisa saja kita
saya mau VLAN 4 itu enggak pakai DHCP Pak, itu boleh juga. Kemudian DHCP clients, ini berarti klien-klien yang ada. Kebetulan baru satu klien nih ya. Lalu static IP address, ini kalau kliennya mau distatikkan, ini bisa distatik nih. Iya, convert to static IP, berarti Zenbook saya nanti selalu dapat IP 110.236. Nah, kalau saya sudah tahu IP-nya pasti statik, saya bisa lakukan konfigurasi lebih jauh tentang itu. Ini DHCP option, opsi-opsi DHCP, ini proxy. Jadikan ini sebagai DNS proxy. IP versi 6, ini ceritanya agak panjang, jadi saya akan skip aja. Yang jelas Ruiji ini mensupport IP versi 6. PoE, nah PoE ini cukup informatif. Kita bisa melihat dari port-port ini yang PoE nyala yang mana. Nanti warnanya biru kalau PoE nyala. Dan kalau udah nyala kita bisa lihat konsumsinya, berapa watt yang terpakai. Jadi dia punya 4 port dengan maksimum consumption 54 watt. Jadi kalau lebih dari 54 watt ya nanti dia akan sering restart. Jadi kita bisa lihat penggunaan satu port ini berapa watt. Itu bisa kelihatan semua. Ini cukup berguna sih. Port VLAN. Nah, ini kita kalau di network tuh kita punya pengaturan VLAN, di sini juga ada. Kita bisa ngatur VLAN ini keluarnya ke port berapa. IPTV ini untuk mensupport penggunaan IPTV alias multicast ya. Ada 2 mode, VLAN dan mode IGMP. Yang ketiga adalah setting security. Di sini ada 3 jenis security. Pertama adalah ARP list. ARP list ini ada namanya ARP guard. ARP guard ini kalau kita enable, maka hanya perangkat yang kita tulis MAC address dan IP-nya yang bisa connect, yang lain tidak bisa. Jadi ini kayak kita bikin static ARP. Jadi fungsinya kalau kita enable berarti kita harus masukin MAC address-nya di sini. Yang kedua ada namanya MAC filtering. MAC filtering ini mirip seperti ARP guard, bedanya dia punya 2 policy, blacklist atau whitelist. Jadi waktu saya aktifkan MAC filtering saya, maka MAC filtering ini jadi blocking atau jadi allowing ya. Misalnya saya kombinasi dengan ARP tadi. Di ARP tadi saya harus masukin secara statik gitu ya, atau di ARP tadi saya bebaskan. Tapi di sini saya mau bikin blacklist. Jadi bukannya menulis siapa yang boleh, tapi saya menulis MAC address mana yang tidak boleh connect ke saya. Local safety ini berhubungan dengan konfigurasi lokal di LAN ya. Jadi apakah ping mau kita blok atau enggak. Lalu admin IP address, username tertentu, misalnya username-nya IT itu hanya bisa diakses dari komputernya IT. Jadi kalau username bocor pun diakses dari komputernya finance tetap tidak bisa. Contohnya begitu. Oke, behaviornya saya simpan nanti karena ini satu fungsi fitur yang cukup powerful. Ini saya akan bahas di sesi terpisah. Berikutnya VPN. Gateway ini juga mensupport penggunaan VPN server. Jadi ada 3 protokol VPN yang dia support, IPsec, L2TP, PPTP. Contohnya saya ambil PPTP deh ya. PPTP ini kita bisa enable. Saat kita enable kita bisa jadi server atau client. Biasanya kalau gateway ya umumnya jadi server lah ya. Kecuali kalau kita cabang kita connect ke pusat jadi client. Oke, itu VPN, pengaturan VPN kliennya di sini nanti. Username password kalau kita jadi server ya, username passwordnya orang-orang itu kita masukin ke sini. Tujuannya apa sih VPN ini Pak? Tujuannya supaya kita misalnya punya direksi gitu ya. Dia sering keliling dari kafe ke kafe, meeting dan lain sebagainya. Dia butuh akses ke lokal, butuh ngeprint, butuh akses server dan lain sebagainya. Maka kita bikinkan dia user VPN supaya hanya dia yang bisa masuk dan kita bisa track bahwa dia itu masuknya kapan saja. Kalau sampai bocor username-nya dia, kita bisa tahu bocornya di mana. Advance seperti namanya ya. Nanti saya akan bahas cepat saja. Ini fungsinya sangat spesifik. Jadi mungkin tidak semua orang butuh. Routing ini kalau kita sebagai gateway biasa kita tidak akan butuh. Tapi kalau kita gateway kita connect ke cabang, connect ke pusat, nah kita butuh static routing. Meskipun dengan VPN kita akan dipermudah. Jadi VPN itu kita bisa ngatur otomatis begitu kita connect VPN, maka static routingnya bertambah secara otomatis. Itu bisa di sini. Itu routing PPI server. Ini juga di kondisi normal DHCP client itu cukup untuk run. Tapi di kondisi yang tidak normal, misalnya berpindah-pindah, orangnya pindah-pindah, kita maunya ngunci ke satu. Misalnya si A ini dia tidak mesti pakai komputer ini, misalnya di call center misalnya. Nanti stationnya mungkin beda, tapi kita maunya orang itu connect di station itu pakai credentialnya dia, itu bisa pakai PPPoE. Itu PPPoE. Authentication ini adalah authentication. Kita bikin authentication whitelist dan blacklist. Session limit ini untuk mengatur batasan session per user. Sekali lagi karena ini advance, keperluannya sangat spesifik. Nah, yang akan saya bahas lebih banyak ini mungkin port mapping, dynamic DNS dan UPnP. Ini sebenarnya 3 konfigurasi yang mirip. Ya, port mapping itu berarti kita map dari port public ke port lokal atau IP public ke IP lokal itu di NAT DMZ. Fungsinya untuk apa? Ada beberapa aplikasi yang hanya bisa diakses itu dari luar, harus akses langsung. Sehingga kita harus kasih IP public. Nah, caranya adalah dengan menggunakan NAT atau port mapping ini. Kita definisikan port tertentu, misalnya portnya zaman dulu itu CCTV ya. CCTV itu harus bisa diakses dari luar, atau IPPBX harus bisa diakses dari luar.
Ya, tapi sekarang CCTV udah banyak yang pakai cloud sehingga NAT ini udah jarang sekali dipakai. Nah, untuk melakukan NAT tadi kan dia harus tahu IP pabriknya. Problemnya adalah beberapa broadband provider ya kayak si merah gitu ya atau si kuning gitu. Mereka itu begitu kita connect IP-nya ganti. Nanti kita putus IP kita connect lagi IP-nya ganti. Nah, bagaimana caranya supaya IP-nya tetap bisa trackable? Nah, itu pakai namanya dynamic DNS. Jadi ada DNS tertentu yang kita map ke perangkat kita, begitu IP-nya ganti kita lapor ke DNS itu. Oh, IP itu ganti, otomatis DNS kita berubah. Nah, biasanya no DNS dan DNS ini dynamic DNS ini adalah provider yang cukup banyak dipakai. Mak sayangnya kita harus langganan, ini subscription base. Jadi kita mesti langganan. Nah, yang ketiga ada UPnP, Universal Plug and Play. Ini mirip seperti port mapping tapi otomatis dilakukan oleh aplikasi. Jadi aplikasi nyuruh ke gateway, bukain port ini, mappingkan port ini gitu ya. Ini biasanya dulu digunakan oleh game online. Jadi game online itu supaya kita bisa main rame-rame, dia harus punya direct access dari internet ke komputer pemain. Jadi dia perlu aplikasi Universal Plug and Play. Itu dulu. Local DNS ini untuk mengganti DNS kita. Kamu pakai DNS mana? Saya mau pakai DNS Google. Nah, ini saya tulis. TTL rule. TTL ini time to live. Jadi sebuah paket itu ada umurnya. Kita bisa ngatur di sini umur paket itu berapa. Audit log ini untuk melakukan auditing, ya. Jadi ini untuk mengirim ke server-server tertentu. Ya, kalau enable, jadi kita akan diminta server type-nya apa, dan server address-nya berapa, port-nya berapa. Ini port-nya basically port syslog. Lalu other setting ini setting-setting tambahan lah ya, yang nggak punya kayak misalnya enable SIP ILG, advanced firewall, enable RIP NG dan lain sebagainya. Diagnostik ini network check, ini udah kita cek tadi. Network check kita sudah coba. Network tools ini adalah 3 fitur yang sering dipakai untuk melakukan pengujian apakah internet kita jalan atau enggak. Ping, traceroute, dan network. Jadi kalau kita bisa ping, kalau kita bisa ping berarti mestinya normal. Kalau kita nggak bisa ping, kita traceroute putusnya di mana. Kalau kita sudah bisa ping, bisa traceroute, udah nyampe nih, maka kita cek DNS kita jalan nggak. Jangan-jangan DNS kita nggak jalan. Kalau DNS kita nggak jalan, ya otomatis kita nggak akan bisa browsing karena kita kan udah hafal lagi addressnya setiap aplikasi. Paket capture ini untuk melakukan forensik. Jadi kita nangkap semua paketnya, lalu kita olah. Ini perlu untuk forensik. Lalu fault collection. Jadi ada satu fitur di Ruiji di mana kita bisa report ke Ruiji. Ada masalah nih. Aku setiap kali selalu begini. Ruiji akan minta, oke, kirimkan fault collectionnya. Jadi configuration file status itu akan dikompres, dikumpul jadi satu file, nanti dikirimkan ke engineer-nya Ruiji. Mereka punya tools untuk buka itu, sistem dan lain sebagainya. Oke, ini login, management, upgrade, reboot standar. Oke, sampai di sini konfigurasi standar. Saya akan bahas lebih detail tentang behavior ini. Bagaimana behavior ini bisa membantu kita untuk mengontrol penggunaan internet di rumah atau di kantor kita. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya.